Hai Andika, guys di sini. Kemarin kita udah nge-review laptop Lenovo Legion 7, sebuah laptop yang memang secara spesifikasi dia rata kanan. Cuman harganya itu kalau kita belikan pentol bakso, kita dapat 23.000 pentol bakso. Kalau asumsi pentol tersebut harganya 2.000-an atau harganya sekitar 46 juta rupiah. Nah, di situ banyak yang komen, ya bagus sih, tapi harganya mahal. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas laptop gaming yang secara look gak terlihat gaming dan harganya relatif terjangkau. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Sayangnya, Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini ada kata gamingnya di situ ya. Kalau misalkan seperti itu, ya bakalan banyak pelajar-pelajar yang nggak bakal diizinin untuk beli laptop ini. Karena ada kata gamingnya, takutnya nggak digunakan untuk belajar. Coba kalau misalkan dia namanya Lenovo IdeaPad non-gaming 3i, wah pasti bakalan banyak. Banyak para durhaka, durharga, dan malin kundang lainnya yang membohongi orang tuanya. Karena memang secara look, Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini, walaupun ada kata gamingnya, looknya itu bener-bener nggak terlihat gaming. Jadi secara desain masih mirip seperti tahun lalu, Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini sama sekali nggak terlihat laptop gaming. Di bagian punggung laptopnya nggak ada aksen gaming, hanya ada logo Lenovo yang di-cutting dengan cara CNC di bagian pojok kanan, dan udah itu aja, nggak ada logo RGB juga yang nyala dari belakang. Kalau untuk bahan materialnya, dia menggunakan plastik ABS yang ada area kerasa kopong di bagian sini. Karena nanti kalian akan paham ketika kita bongkar laptopnya kenapa kok dia kopong. Tapi selain area itu sih, walaupun dia pakai plastik ABS, untuk build quality-nya udah solid. Dan kenapa dia nggak pakai aluminium seperti Legion 7? Ya karena memang harganya bisa dibilang murah dan dia masuk ke segmentasi entry level. Engselnya pun juga belum bisa dibuka dengan satu tangan dan belum bisa dibuka sampai 180 degree sejajar dengan keyboard. Kalau untuk bobotnya, dia standarnya laptop gaming entry level dengan bobotnya itu 2,25 kg dan ketebalannya ketika laptop tertutup itu 2,43 cm. Itu laptopnya aja ya, belum adapternya yang 170 watt. Yang secara dimensi dia nggak terlalu tebal seperti laptop gaming Legion 7 kemarin. Karena memang adapternya ini 170 watt, Legion 7 kemarin 300 watt. Tapi kalau kita ngomongin fitur di Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang sekarang udah banyak upgrade ketimbang yang tahun lalu. Keyboardnya ini menggunakan keyboard TrueStrike yang feel-nya mirip-mirip dengan feel keyboardnya Legion 7 kemarin. Rasanya super tactile untuk sebuah keyboard yang ada di laptop dan untuk travel distance-nya juga lebih dalam ketimbang laptop biasanya dengan 1,5 mm. Ya walaupun nggak bisa dibilang feel-nya mirip seperti keyboard gaming mechanical yang pada umumnya, tapi untuk sebuah keyboard yang ada di laptop menurut saya udah oke banget. Untuk keyboardnya ini dia juga udah memiliki 4 zona RGB yang bisa kita custom juga di Lenovo Vintage. Sayangnya untuk profilnya dia cuma bisa diganti dengan 3 profile RGB aja. Jadi belum bisa se-advance seperti di Legion 7 dengan IQ Corsair-nya kemarin. Keyboardnya ini juga bisa kita custom tombol makronya di Lenovo Vintage. Jadi udah mirip-mirip seperti keyboard gaming mechanical. Jadi buat yang suka atur-atur tombol kombinasi bisa record di software Lenovo Vintage. Di Lenovo Vintage-nya ini kita juga bisa atur thermal profile untuk skenario-nya. Tapi kalau nggak mau atur lewat software, bisa tekan aja perintah Fn+Q untuk ganti mode. Ada touchpad lock juga buat yang suka main game tapi kadang touchpadnya kegeser-geser. Ada network boost juga untuk memperkencang internet kita. Terus ada rapid charge untuk ngecas lebih cepat. Tapi untuk hybrid mode sayangnya nggak ada di Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini. Sekarang kita lanjut ke spesifikasinya dulu. Dan untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini dia memiliki 2 SKU dari sisi prosesor. Jadi ada Intel Core i7 11370H dan seperti yang kita bahas ini dengan Intel Core i5 11300H 4 core 8 thread. Dengan max turbonya ada di 4,4 GHz 8 MB L3 Intel Smart Case dengan konfigurasi TDP-nya 35 watt. Sayangnya untuk prosesornya ini bukan yang Intel Core i5 11400H yang konfigurasi TDP-nya 45 watt. Jadi masih 35 watt. Ya wajar mungkin Lenovo memasukkan Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini ke segmentasi entry level yang harganya memang terjangkau. Padahal kalau misalkan mau memasukkan 11400H menurut saya sih masih bisa lah ya dengan dimensi dan juga ketebalan yang lumayan tadi. Untuk memori RAM-nya aja juga kayak dipangkas di Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini. Jadi RAM bawaannya ini 8GB single channel 3200 MHz, beda banget dengan Legion yang langsung dikasih 32GB kemarin. Dan saran saya kalau emang pilihannya jatuh ke Lenovo IdeaPad Gaming 3i karena murahnya ini, sisakan budget untuk jadi 16GB dual channel karena memang performanya langsung kerasa bedanya. Nanti di tes performa akan kita tes juga gimana perbandingannya 8GB dan juga 16GB dual
dual channel. Terus kalau dari sisi graphic card dia ada 3 SKU. Jadi ada GTX 1650, ada RTX 3050 dan RTX 3050 Ti. Dan untuk Core i5 yang kita bahas kali ini, graphic cardnya dia pakai RTX 3050 laptop GPU GDDR6 dengan VRAM 4GB. Boost clocknya ada di 1500 MHz dan maksimum TGP-nya ada di 90 Watt. Fitur-fitur baru Nvidia udah ready kayak Rechargeable Bar dan juga Dynamic Boost 2.0. Untuk storage untungnya nggak dikasih 256GB walaupun RAM-nya tadi 8GB single channel. Jadi untuk storage-nya dia udah pakai kapasitas 512GB SSD NVMe Gen 3 yang speed-nya itu ada di kisaran hampir 3000 Mbps. Cuman untuk storage-nya ini menurut saya agak membagongkan. Jadi sebenarnya Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini bisa triple storage secara slot, tapi kalau misalkan kita paksakan dia nggak bisa masuk. Jadi ada satu buah slot M.2 NVMe yang kalau misalkan kita pasang dan port SATA-nya kita pasang pakai 2,5 inch itu bertabrakan. Jadi nggak bisa dipakai karena pasti akan mentok dengan SSD SATA. Kalau kita pakai SSD SATA, kita nggak bisa pakai SSD NVMe-nya. Walaupun SSD-nya kita pakai yang ukuran kecil karena ada 2 lubang baut di sini, sebenarnya kita bisa pilih ukuran form factor SSD NVMe yang lebih kecil, tapi tetap aja nggak bisa triple storage. Harusnya menurut saya port SATA-nya nggak usah, terus baterainya digedein lagi dimensinya biar kapasitasnya juga gede. Karena Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang sekarang kapasitasnya untuk sebuah laptop gaming itu nggak terlalu gede, 45 Wh. Sedangkan Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang tahun lalu itu kapasitasnya lebih gede dengan 60 Wh. Dan 45 Wh ini kecil banget untuk sebuah laptop gaming yang punya GPU aja 90 Watt, CPU-nya 35 Watt. Dan ketika kita coba untuk web browsing pakai Wi-Fi, browsernya Chrome, brightness ada di 50%, volume 20%. Dengan mode balance di Lenovo Vintage dia bisa bertahan sekitar 5 jam 20 menit. Ya sebenarnya sih cukup awet mengingat baterainya yang cuma 45 Wh dan hal ini bisa terjadi karena kipasnya di Lenovo IdeaPad Gaming 3i yang sekarang udah di-upgrade. Jadi sistem kipasnya udah terpisah sekarang, kalau yang dulu itu kan gabung dan pola heatsinknya juga berbeda. Nanti kita lihat lah ya di performa test gamingnya untuk sistem cooling yang baru ini. Selain CPU dan juga GPU yang lumayan makan baterai tadi, untuk layar Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini juga lumayan makan baterai. Jadi dimensinya dia 15,6 inch, panelnya pakai IPS, refresh rate-nya 165 Hz dan nggak bisa diganti ke 60 Hz. Kalau Legend kemarin bisa kita ganti dengan cara tekan Fn plus R. Nah, Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini nggak bisa. Lock terus di 165 Hz, jadi baterainya ya jadi lebih boros. Tapi kalau ngomongin layar, walaupun dia segmentasinya laptop gaming entry level, untuk urusan color game mode dia udah dikasih layar yang nyaman untuk editing juga karena dia punya 100% sRGB. Jarang laptop gaming entry level itu 100 sRGB. Kalau refresh rate kebanyakan 144 tapi 60% sRGB. Tapi ini 165 dan dikasih 100 sRGB. Kalau untuk frame layar dibilang tipis sih enggak juga, dibilang tebel juga enggak. Atas bawahnya aja yang tebel karena di atasnya juga dikasih webcam 720p 30 fps dengan privacy shutter. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba bahas untuk performanya Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini. Pertama, seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicolok dan Lenovo Vintage-nya ada di mode performance. Dan hasilnya di running pertamanya itu tinggi banget ya untuk Intel Core i5 11300H. Jadi skornya itu sekitar 946. Cuman yang aneh running keduanya dia turun menjadi 700. Terus running ketujuhnya naik lagi 948. Dan ini udah saya coba untuk matikan software Bandicam-nya. Siapa tahu kalau pakai Bandicam ternyata performanya turun. Dan hasilnya pun memang turun tapi nggak signifikan, turunnya itu cuma sekitar 3 poin aja. Padahal kalau kita lihat CPU temperaturnya itu nggak terlalu panas, dia ada di bawah 90 derajat Celcius. Untuk Cinebench R15 skenario rata kanan seharusnya sih masih dingin. Jadi untuk unit yang kita review ini kayak masih ada yang di limit gitu sama Lenovo. Kalau untuk performa single core-nya dia dapat skornya itu 171 poin. Lanjut ke skenario kedua, mode hemat baterai. Jadi laptopnya nggak dicolok dengan adapternya yang 170 watt tadi dan Lenovo Vintage-nya ada di mode balance. Dan hasilnya ada penurunan performa. Untuk single core-nya dia dapat 76 poin dan kalau untuk multi core-nya di running pertamanya sebenarnya nggak turun banyak-banyak dengan poinnya itu 845. Cuman seperti skenario yang rata kanan tadi, setelah running pertamanya di running kedua dia turun menjadi 644, tapi sisanya ini lebih stabil lah dibandingkan dengan skenario rata kanan tadi dengan skor rata-rata sekitar 650 poin.
Kalau untuk suhu temperaturnya di skenario kedua ini nggak terlalu seperti skenario rata kanan tadi ya, walaupun dia masih bisa menyentuh di kisaran di atas 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes 3D Mark dengan driver Fast Track, dia mendapatkan skor yang bisa kalian lihat di sini. Jadi skornya itu 10 ribuan, terus time spy skornya 4600, dan untuk time spy stress test juga sistem coolingnya yang baru ini lolos dengan skor 97,7%. Lanjut ke tes rendering 3D dengan softwarenya Blender, templatenya BMW, dan untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 37 detik. Kalau untuk GPU rendernya 8 menit 23 detik. Lanjut ke tes editing video dengan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor di Full HD, dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 17 detik. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba di game Dota. Yang sebelah kiri itu adalah kolom untuk RAM yang udah di-upgrade menjadi 16GB dual channel dan sebelah kanan 8GB single channel. Untuk gamenya kita pakai resolusi Full HD, grafiknya ada di best looking, dan seperti yang kalian lihat, untuk hasilnya di performa RAM 16GB ada selisih sekitar 30-an FPS. 30-an FPS di game itu sangat-sangat banyak ya. Jadi saran saya sekali lagi sisakan budget untuk upgrade RAM karena performanya jauh banget. Di Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high seperti yang kalian lihat. Di sini juga ada selisih performa yang cukup lumayan. Dengan RAM 16GB itu bisa stabil di kisaran 100 FPS, sedangkan 8GB single channel ada di kisaran 60 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di rata kanan, RAM 16GB mampu stabil di 60 FPS ketika scene-nya lagi tengkar atau lagi padat, dan kalau kalian lihat nggak pernah turun di bawah 60 FPS. Sedangkan untuk RAM 8GB single channel ya memang bisa 60 FPS, tapi kadang dia drop sampai 50-an FPS. Lanjut ke game Assassin's Valhalla, seperti yang kalian lihat juga di sini di RAM 16GB dual channelnya, dia jadi lebih stabil performa FPS-nya dan jarang drop. Sementara untuk yang single channel ya kalian bisa langsung lihat di sinilah. Lanjut ke game Watch Dogs Legion, memang kalau di RAM 16GB ini ada selisih FPS, cuman nggak sebanyak Dota dan juga Valorant tadi. Jadi kalau kalian lihat average-nya itu ada di 30-40 FPS, ini kita pakai grafiknya yang rata kanan. Dan setelah benchmark hasilnya itu untuk average FPS-nya yang 8GB single channel 33 FPS, dan yang RAM dual channel itu ada di 40-an FPS. Ya selisih sekitar 7 FPS. Terus walaupun dia masuk ke entry level, tapi untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Intel Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5. Untuk portnya, di sebelah kiri ada 3.2 Gen 1 Type-C yang sayangnya belum support Intel Thunderbolt, ada HDMI 2.0, RJ45, dan input power. Di sebelah kanan ada dua buah USB 3.2 Gen 1 Type-A, audio jack combo, dan nano hole. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Gaming 3i kali ini. Untuk harganya, yang Intel Core FF11300H dengan RTX 3050 ini dibanderol dengan harga sekitar 14 sampai 15 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan seperti biasa Lenovo walaupun dia masuk ke gaming entry level tapi tetap dikasih Windows 10, terus juga ada Office 2019, ada Premium Care, dan juga ADP juga selama 2 tahun. Kesimpulannya ya karena memang dia segmentasinya entry level, harganya murah untuk kelas spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. Cuman memang ada beberapa part yang harus dipangkas biar dia murah. Pertama, memori RAM-nya yang single channel 8GB. Jadi harus sisakan budget lagi untuk upgrade RAM. Terus storage-nya yang menurut saya agak aneh karena timbang tindih walaupun dia bisa triple storage. Baterainya yang di downgrade jadi cuma 45 Wh, sementara versi terdahulunya itu 60 Wh. Build quality-nya yang lumayan kopong kalau misalkan port SATA yang di bagian sini nggak kalian isi. Karena ini letaknya port SATA yang kosong tadi. Cuman kalau dari segi experience atau pengalaman saya ketika memakai Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini, ada banyak sektor yang di-upgrade. Pertama, coolingnya yang sekarang lebih dingin yang menjadikan baterai 45 Wh-nya tadi jadi lumayan awet. Terus keyboardnya yang sekarang juga jauh lebih nyaman dengan TrueStyke keyboard dan juga end rollover-nya. 4 zona RGB juga keyboardnya ini, feel-nya tuh mirip-mirip seperti Legion 7 lah. Layarnya sekarang makin kenceng dengan 165Hz dan masih dikasih 100% sRGB. Kalau untuk performanya dibilang kenceng ya dia ada di standarnya Intel Core FF11300H. Tapi dengan harga 14-15 jutaan, harga yang memang biasanya ada di standarnya laptop gaming entry level, Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini bisa menjadi pilihan yang menarik dibandingkan brand lain. Karena layarnya 165Hz, 100RGB, dan coolingnya seperti yang kalian lihat tadi, biasanya laptop gaming entry level itu coolingnya asalkan muter lah. Tapi kalau ini, dia lebih dingin ketimbang versi yang sebelumnya, versi IdeaPad Gaming 3i yang sebelumnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika STBD and see you on the next video. Bye-bye!